Perkenalkan, nama saya Roni. Cerita ini terjadi pada tahun 2018 silam di sebuah villa di kota B. Pada saat itu, saya dan kelima teman saya memang sengaja menyewa villa untuk merayakan sebuah ulang tahun. Sabtu sore yang damai, angin sepoi-sepoi mengiringi perjalanan kami. Dion, sebut saja begitu, dia adalah orang paling berisik di antara yang lain. "Aduh, yang ulta nyanyi dulu dong, ayo cepet. Persis seperti orang mabuk yang kehilangan kesadaran. Beda dengan Ajis, dia adalah si paling pendiam, hanya cengengesan di pojok seraya menyantap snack yang dibeli dari minimarket sebelum kami berangkat tadi. Keberagaman, mungkin begitulah yang hadir di persahabatan kami. Sementara itu, yang ulang tahun hari ini adalah Sofyan. Dia anak orang tajir, jangan salah. Bapaknya adalah pemilik sebuah restoran yang lumayan terkenal di Jakarta. Saya tidak bisa sebutkan di sini, kuharap kalian bisa mengerti. Hari ini ia merayakan ulang tahunnya yang ke-23 tahun. Dan dua orang lagi. Mereka bernama Tina dan Dewi. Dua orang wanita pelengkap dalam persahabatan kami. Mereka orangnya asik, apalagi Tina. Kadang kalau kami berbincang, dia sering menjadi penghidup suasana. Tak lama kemudian, kami pun sampai di villa tersebut. Tak ada yang aneh di sana. Villanya lumayan bagus. Ada 2 lantai. Pada saat itu, kami sampai di lokasi villa tersebut pada pukul 3:30 sore. Masih cukup terang dan belum cukup dingin. "Mang, gimana? Deal kan?" ucap Sofyan kepada penjaga villa tersebut. Si Mamang hanya manggut-manggut seraya memberikan kunci. Tak ada yang aneh. Bahkan ketika kami berlima masuk ke dalam villa tersebut, ternyata dalamnya cukup besar dan tertata rapi. Mungkin memang dirawat dan sering dibersihkan oleh si Mamang penjaga villa tersebut. Ada 3 kamar di villa tersebut. 1 kamar di ruang bawah dan 2 kamar di ruang atas. Kami memilih mengosongkan ruangan bawah dan berkumpul di ruangan atas villa tersebut. Saat malam tiba, penjaga villa tersebut datang menemui kami berlima. Dengan ciput hitam, sarung yang diselendangkan, juga jaket parasit yang tidak diresletingkan. Dia tidak terlalu tua. Umurnya saya tebak ya kira-kira masih 40-an lah. Dia sangat sopan dan juga baik terhadap kami. "Kalau butuh sesuatu, telepon saya saja ya Den. Tapi telepon biasa. Dan saya mah gak punya WA. Oh iya, satu lagi. Kalau malam-malam jangan main di kolam ya Den. Mamang mah takut bisa ada yang kejebur. Dan lumayan dalam ini teh kolamnya," sambung si Mamang. "Wah, siap Mang, pokoknya mah beres deh," ucap Dion. Setelah selesai, si Mamang pun pergi dengan membawa senter besar yang senantiasa setia berada di genggamannya tersebut. Saat itu, saya melihat jam menunjukkan pukul 7 malam. Kami pun kembali berkumpul di lantai atas villa tersebut dengan bermain Uno bersama. Sial, saat itu aku kalah melulu dari mereka, membuat wajahku penuh lipstik milik Tina. Pukul 10 malam, udara semakin menusuk-nusuk dengan tajam. 18 derajat, dingin sekali malam itu. Tak kusangka, Sofyan diam-diam membawa 2 botol minuman keras di dalam tasnya. Kami pun meminumnya bersama, sementara Tina dan Dewi masuk ke dalam kamar mereka. Entah mungkin dalam keadaan setengah sadar, kami mendengar pintu villa tersebut diketuk beberapa kali. Apakah si Mamang penjaga villa? Kalau iya, ada perlu apa dia malam-malam begini? Pintu ada yang mengetuk lagi, kini dengan begitu keras. Dewi dan Tina pun keluar kamar. "Heh, kalian mabuk ya? Ada yang ngetuk pintu, BG. Bukain sana," ujar Tina. Iya, kita juga dengar dari tadi. Tapi ngapain malam-malam begini? Kalau kalian dengar, kenapa gak dilihat tuh yang ngetok siapa? Ucap Dewi. "Ya lagi pula ini kan udah malam. Lo pikir deh, siapa yang mau bertamu malam-malam begini?" balas Dion. "Ya tapi kan takutnya si Mamang penjaga villa ini. Gimana coba?" kata Tina lagi. "Udah stop. Ayo bukain bareng-bareng pintunya. Kita pastiin." Sofyan pun mulai risih. Kami berlima pun bergegas menuju lantai bawah villa tersebut.
dengan niatan untuk melihat siapa yang mengetuk pintu di jam 12 malam begini. Saat kami semakin mendekat menuju pintu utama villa tersebut, suara ketukan itu lagi-lagi terdengar berulang kali, memaksa Sofian berteriak. Iya, sebentar. Kami berlima semakin dekat dan terus dekat dengan letak pintu itu berada. Sofian merogoh kantongnya, mengambil kunci dan membuka pintu itu perlahan. Dan kosong. Tidak ada siapa-siapa di balik pintu tersebut. Lantas, siapa yang tadi mengetuk pintu itu berulang kali? Kami berlima saling tatap. Perasaan kami berlima mulai sudah tidak enak detik itu pula. Apaan nih? Ucap Dion. Gak. Jangan mikir yang macam-macam dulu, kataku. Coba ke atas lagi yuk, kata Tina. Sofian buru-buru mengunci pintu itu kembali. Saat kami bergegas ke atas, pintu kembali diketuk dengan begitu keras, membuat kami berlarian agar cepat sampai ke lantai atas villa tersebut. Shh, santai. Jangan mikir yang macam-macam dulu. Kita harus rileks, kata Sofian. Pintu kembali diketuk dengan kerasnya. Nah, dengar lagi gak lo? Duh, lo jangan banyak ngomong please. Duh, gue jadi takut tahu, kata Tina. Seketika suara ketukan pintu itu pun tak terdengar lagi. Kami berlima mulai merasa tenang dibuatnya. Tapi ketika perasaan kami baru saja mulai bisa tenang, tiba-tiba terdengar suara gaduh di balik kamar mandi. Seperti banyak suara orang mengobrol. Padahal pada saat itu kami hanya berlima. Tapi suara itu jelas sekali, seperti situasi keadaan pasar yang ramai. Kami dibuat kembali terdiam. Dion menatap mata saya. Dengarkan lo. Saya pun menelan ludah. Semuanya hanya bisa terdiam. Hingga tiba-tiba terdengar dengan begitu jelas suara gelas pecah. Dewi menjerit seraya menutup kedua telinganya. Gua mau pulang. Pokoknya gua mau pulang, katanya berulang kali. Tak ada yang berani beranjak dari tempat tersebut. Kita hanya saling menatap satu sama lain tanpa suara, dengan perasaan yang sudah merasa dilema. Cek yuk, barangkali itu cuma kucing, ucap Aji seketika. Lo gila ya? Kucing masuk lewat mana? Tadi kan lo lihat Sofian kunci lagi pintunya, balas Dion kesal. Gue cuma gak mau mikir yang macam-macam. Lagian kan kalau kita mikir jernih, itu bisa bikin kita sedikit tenang, kata Ajis lagi. Lo gak ngerti sih? Pintu digedor tanpa ada siapa-siapa, suara orang ngobrol, terus sekarang gelas pecah, sedangkan kita masih di sini. Di saat Dion dan Ajis tengah berdebat, kembali terdengar suara ketukan. Tapi kini bukan dari arah pintu, melainkan jendela yang ada di hadapan kita berenam. Mereka langsung terdiam sementara Dewi semakin ketakutan. Dia pun memanggil terus nama ibunya. Ini adalah situasi yang paling mendebarkan ketika kami semua mendengar suara tawa cekikikan dari balik jendela tersebut. Pulang yuk kita pulang sekarang. Kini Dion tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Gila, jam berapa ini? Balas Sofian. Udah, pokoknya kita tinggalin saja tempat ini. Bodoh amat, gua mau pulang Yan. Kini Tina ikut bersuara. Semua bergegas merapikan barang bawaan masing-masing. Saat baru saja kami melangkah dari tangga menuju lantai 1, kami lagi-lagi dikejutkan oleh sesuatu. Suara gelas pecah itu lagi terdengar begitu jelas. Bahkan suara gelas pecah itu kini bertambah banyak. 7 kali. Saya masih ingat betul, seperti ada orang yang sengaja melemparkan gelas-gelas tersebut ke lantai. Saat Sofian buru-buru membuka kunci pintu villa tersebut, diam-diam saya mencuri pandang ke arah dapur. Saya tidak melihat ada serpihan gelas pecah di lantai. Namun saya melihat sesuatu yang sulit untuk diutarakan. Sesosok hitam besar, taring yang begitu tajam, dan mata yang begitu merah mencekam. Benar-benar saya tidak salah melihatnya. Saat pintu sudah terbuka, kami kembali dikejutkan
ada sosok wanita di balik pintu. Wajahnya begitu menyeramkan, pakaiannya serba merah. Kami pun pasrah, sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hingga tiba-tiba ada suara kentungan. Saya teriak dari dalam, berharap itu adalah warga sekitar yang sedang patroli siskamling. Ada suara orang berlarian, kemudian mendobrak pintu. Saya melihat mereka. Itu adalah orang. Ya, benar seperti dugaan saya. Mereka adalah warga sekitar. "Heh, kalian ngapain di rumah kosong?" kata salah satu warga tersebut. Seketika, saya, Sofyan, Ajis, dan Dion tersadar dari sebuah hal dan melihat ke sekitar. Ini adalah rumah kosong, bangunan tua yang sudah rapuh. Tidak ada apa-apa di sini. Lalu, bayangan kami tentang villa itu, apakah hanya halusinasi? Kami membopong Tina dan Dewi keluar dari sini. Dari luar, bangunan ini nampak jelas. Bangunan tua yang seperti sudah ditinggal sejak lama. Saya masih belum bisa mencerna semua hal yang sudah saya lewati barusan. Bahkan, Sofyan dan yang lainnya hanya bisa terdiam tanpa kata. Tak lama, azan subuh pun berkumandang. Saya membangunkan Tina dan Dewi. "Loh, lihat ke arah sana. Tadi, kita itu bukan di villa. Lihat deh." Kemudian, Tina dan Dewi pun kaget. "Loh, jadi kita di bangunan tua itu?" ucap Tina. "Kalian masih bernasib baik. Saya sarankan, kalau kalian mau menginap dan menyewa villa, jangan asal percaya sama orang, Mas, Mbak," kata salah satu warga sekitar. Pagi sudah semakin menampakkan dirinya, membawa cerah yang datang merobek malam yang gelap gulita. Bangunan tua itu kini semakin jelas kami lihat. Benar-benar bangunan yang begitu menyeramkan. Warga sekitar itu pamit untuk pulang. Kami berterima kasih kepada mereka. Entah mengapa, ini adalah hal yang sangat sulit diterima logika. Kami ternyata hanya dibawa halusinasi akan keindahan villa yang sebenarnya adalah bangunan tua pembawa malapetaka.